Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan kajian tafsir Quran surat Al-An'am, dan pagi hari ini kita sampai ayat yang ke-160. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Barang siapa yang membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan yang jahat, maka dia tidak diberi balasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya atau dirugikan. Ayat ini menunjukkan rahmat dan kasih sayang Allah kepada manusia, bahwa Allah ingin kebaikan-kebaikan kepada mereka, orang-orang yang mengikuti ajarannya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada siapapun yang melakukan kebaikan dalam bentuk apapun, entah kebaikan itu yang terhubung dengan atau yang terkait dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau kebaikan itu terkait dengan muamalah dengan sesama makhluknya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas satu kebaikan dengan 10 pahala atau 10 kebaikan. Dan itulah adalah pahala minimal. Ketika seseorang misalnya melakukan sholat, misalnya pagi hari ini misalnya kita melaksanakan sholat subuh, maka Allah mencatat minimal adalah dengan 10 kali sholat subuh. Satu kebaikan ditulis minimal 10 kebaikan. Antum membaca Al-Quran misalnya, maka satu huruf melahirkan 10 kebaikan. Antum berbuat baik dengan sesama, misalnya membantu teman, begitu ya, atau memberi makanan, maka bukan hanya ditulis dengan 1, tapi dikali lipatkan 10. Maka ini adalah bentuk sayangnya Allah kepada kita. Coba bandingkan dengan balasan yang kita dapatkan dari sesama makhluk, sesama manusia. Orang melakukan satu kebaikan, ya balasannya 1, ya. Misalnya ada orang kerja 1 hari, ya balasannya atau gajinya ya bukan digaji 10 hari ya, tapi ya 1 hari itu. Ada orang yang misalnya dia membeli makanan, Pak beli Indomie 1, maka tidak mungkin penjualnya terus ngasih monggo mas 10.
dengan harga yang cuma satu. Ya kalau sama makhluk satu ya balas satu. Tapi tidak dengan Allah. Semua kebaikan yang dilakukan oleh kita akan dilipat gandakan 10. Maka ikhwah rahimakumullah, berapa banyak ya kenikmatan yang akan didapatkan oleh siapapun yang berbuat baik dan kebaikannya diterima oleh Allah di akhirat nanti. Maka jangan pernah kita ini merasa bosan dalam berbuat baik meskipun tidak mendapatkan balasan dari orang-orang yang kita baiki. Karena yang kita tunggu balasannya bukan dari mereka, tapi dari siapa? Allah. Misal kita berbuat baik kepada teman, ternyata dia tidak membalas kebaikan kita, no problem, tidak masalah, maafi muskilah. Sebab apa? Yang kita tunggu adalah balasan yang lebih banyak dari Allah, 10 kali lipat. Maka betapa ruginya seseorang yang berbuat baik hanya berharap balasan kebaikan dari sesama, yang kadangkala balasannya enggak seberapa, bahkan tidak dibalas. Tapi kalau Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyelisihi, mengingkari janjinya. Artinya ini janji yang sudah pasti dibalas oleh Allah 10 kali lipat minimal. Bahkan ada beberapa amal yang dilipat gandakan oleh Allah bukan hanya 10. Misal Sholatul jamaah afdalu bi sholatil fardhi bi 27 darajah. Lebih utama daripada sholat sendirian dengan berapa? 27. Ya, satu sholat jamaah lebih utama dari 27 sholat sendirian. Ibaratnya kalau antum 5 waktu di hari ini, 5 waktu sholat jamaah, maka antum mendapatkan derajat 27 kali 5 dibanding dengan orang yang sendirian sholatnya. Artinya kalau orang sendirian itu ditulis 10, ya kan tadi kan ayatnya seperti itu. Satu kebaikan ditulis 10, maka orang yang sholat jamaah itu 27 masih dikali 10. Kan lebih baik. Orang yang sholat sendirian satu kebaikan dibalas 10, sementara orang yang sholat jamaah 27 kali lipat lebih baik. Berarti kan 270 hitungannya begitu ya, derajat kebaikan. Ini contoh. Ada lagi amal soleh yang lain. Apa? Yang lebih dari 10 balasan dari Allah, yaitu sedekah. Sedekah seperti ayat yang kita baca tadi di dalam salat, matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ya, perumpamaan orang yang infak di jalan Allah itu seperti satu bulir, dan dari satu bulir itu tumbuh 7 tangkai, dan setiap tangkai ada 100 bulir. Sehingga satu ini menjadi berapa? 700. Satu kali sedekah itu pahalanya berapa? 700 kali lipat. Antum sedekah 1.000 rupiah, ya kan? Ditulis oleh Allah berapa? 700.000. Antum masukkan kotak infak, laporan ke orang tua. Pak, saya alhamdulillah setiap pekan infak 700.000. Duit dari mana leh? Ya, cuma duit 1.000 Pak. Ya. Kenapa? Karena tahu dalilnya. Infak 1.000 dibalas atau ditulis oleh Allah 700.000. Maka betapa banyak orang-orang di akhirat nanti akan terkaget-kaget
melihat balasan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa dari sedekahnya. Sehingga dalam sebuah hadis disebutkan, dalam sebuah ayat disebutkan, orang-orang yang sudah meninggal dunia ketika mereka diperlihatkan pahala dari sedekahnya, maka mereka bermohon kepada Allah supaya apa? Supaya balik lagi ke dunia dan bisa bersedekah. Saking besarnya pahala yang dia lihat dari sedekahnya. Maka ikhwah rahimakumullah, ini menunjukkan apa? Allah Subhanahu wa taala ingin kebaikan dan ingin terselamatkannya manusia masuk ke dalam surga dengan memberikan tawaran banyak pahala atas segala kebaikan-kebaikannya. Namun demikian, tentu kebaikan yang dimaksud di sini adalah hanya terbatas dari kebaikan orang-orang yang beriman. Kalau orang kafir, mereka mau berbuat baik kayak apapun, tidak akan diterima oleh Allah. Misalnya Ronaldo, dia nyumbang ke Palestina sepatu emasnya, kan gitu ceritanya. Messi misalnya dia nyumbang ke Indonesia pada anak-anak yatim misalnya, maka amalannya tidak akan diterima oleh Allah sampai dia masuk Islam. Kalau tidak masuk Islam, maka ya disebutkan di dalam sebuah ayat ya, surat At-Taghabun ya, surat At-Taghabun, surat Al-An'am ayat 88. Allah berfirman, "Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadihi walau asyraku lahabita 'anhum ma kanu ya'malun." Itulah petunjuk Allah yang dengannya dia memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki di antara hambanya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Nah, ini bahayanya mempersekutukan Allah, bahayanya melakukan kesyirikan kepada Allah. Amalnya nggak diterima, amal solehnya nggak diterima. Dan kalau dia pernah berbuat amal setelah itu berbuat syirik, maka amalnya semuanya musnah, la habita anhu, musnah. Karena kesyirikan, apalagi kekufuran, itu menjadikan semua amalan tertolak, amal-amal kebaikan. Ya, jadi amal kebaikan yang dilipat gandakan oleh Allah jadi 10 dari sekian-sekian, itu hanya amal kebaikan dari orang-orang yang beriman. Sementara orang-orang kafir fi nari jahannam, mereka berada di dalam neraka jahanam apapun amalnya di dunia ini. Namun bagaimana ketika ada orang kafir berbuat baik, kemudian di akhir hayatnya dia masuk Islam? Ini maha rahmatnya Allah. Maka disebutkan orang-orang kafir kalau dia berbuat baik, kemudian setelah itu masuk Islam, maka kebaikannya akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keburukannya selama waktu kafir enggak ditulis oleh Allah. Jadi diberikan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau ada orang yang iman setelah itu kafir, maka seluruh amalnya terhapus, sebagaimana dalilnya adalah Quran surat Al-An'am ayat 88 tadi. Maka jangan kemudian apa? Na'udzubillah ya, na'udzubillah min dzalik, bercita-cita menjadi kafir dulu setelah itu beriman. Siapa yang jamin ketika seseorang itu kafir terus dia bisa balik ke imannya? Tidak ada yang jamin. Kalau begitu enak ya, jadi orang kafir, senang-senang dulu, maksiat-maksiat dulu, terus habis itu saya terus beriman, kan dosa saya terampuni oleh Allah. Siapa yang jamin antum bisa balik lagi ke iman? Kalau nggak balik, tergiur atau terbuai dengan kekafirannya,
maka antum meninggal dalam keadaan tidak beriman dan neraka. Ya, tidak ada lagi tempat di akhirat bagi orang-orang kafir kecuali neraka. Tidak ada tempat transit antara surga dan neraka. Terus ketika, wah ini orang kafir nih baik sekali nih, cuma dia kafir, terus kita tempatkan di tengah-tengah surga, dan tidak ada. Kalau tidak surga ya neraka. Dan orang-orang kafir terharamkan dari masuk ke dalam neraka oleh Allah masuk ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini. Maka kemudian dilanjutkan bentuk dari rahmatnya Allah di dalam ayat ini juga. Wa man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha. Dan siapa yang melakukan keburukan maka tidak dibalas kecuali yang serupa. Jadi juga maha rahmatnya Allah. Kalau orang melakukan kebaikan dibalas minimal 10. Tapi kalau orang melakukan keburukan maka balasannya hanya sesuai dengan keburukannya. 1 dibalas 1. Ada orang misalnya dia ghibah atau dia riya misalnya. Maka balasan keburukannya ya 1 itu. Enggak dikali lipatkan menjadi 10. Ini maksudnya apa? Supaya seseorang itu amal kebaikannya menjadi 10 kali lipat. Supaya amal kebaikannya menjadi lebih berat daripada amal keburukannya. Maka orang yang paling celaka di akhirat nanti itu siapa? Orang yang masuk neraka. Itu kebangetan banget. Apa ya? Kebangetan. Karena apa? Orang yang masuk neraka itu kan berarti amal keburukannya lebih berat ya. Disebutkan ya, faman saqulat mawazinu fa huwa fi 'isyatir radiyah wa man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Nah ini siapa yang berat amalnya, amal kebaikannya, maka dia dalam kehidupan yang baik, dan yang ringan amalnya, artinya amal baiknya itu lebih sedikit daripada amal buruknya, maka dia di neraka hawiyah. Kok bisa amal buruknya lebih berat daripada amal baik? Padahal Allah sudah mengatakan amal baiknya 1 aja itu dikali lipatkan menjadi 10. Maka berarti orang ini jahat banget itu. Ya nggak, paham nggak maksud saya? Paham kan? Jadi seharusnya amal baik seseorang itu lebih banyak daripada uang ini 1 cuma ditulis 1. Sementara amal baiknya 1 ditulis 10. Maka seharusnya seseorang itu masuk ke dalam surga. Maka ketika ada orang kok masuk dalam neraka, ini berarti amal buruknya saking banyaknya di dunia ini. Kenapa? Amal baiknya udah dikali lipat 10 masih lebih sedikit daripada amal buruk. Maka ikhwah rahimakumullah, jangan sampai kita ini amal buruknya lebih banyak. Kenapa? Karena bisa jadi menyepelekan. Ada kesempatan berbuat baik dilewatkan. Ada kesempatan berbuat baik kepada orang dilewatkan saja. Masih banyak. Akhirnya apa? Usia kita udah makin tua, tidak sengaja amal buruk kita makin menumpuk. Naudzubillah min dzalik. Maka perhatikan ya ikhwah, di sini di akhir ayat Allah kemudian closing ya, dari ayat ini dengan kalimat wahum la yuzlamun, dan mereka manusia itu tidak terzalimi. Artinya enggak akan terugikan. Apa yang mereka lakukan dibalas oleh Allah. Allah tidak mendolimi siapapun. Seseorang itu akan memilih tempat akhirnya di akhirat sendiri-sendiri. Kalau mau memilih surga, maka tempuhlah jalan-jalan surga. Dan sebaliknya, kalau enggak mau menempuh jalan surganya, sudah jelas siapa apa tempat yang akan dia tuju. Maka hidup ini pilihan ikhwah. Seperti pagi hari ini tidak akan bisa kita ulangi lagi. Ini kan sekarang jam 5:30. Jam 5 tadi
Tidak bisa kita ulangi lagi. Sudah lewat sudah. Catatan malaikat sudah selesai. Jam 5 fulan sholat subuh jamaah. Jam 5 fulan tidur. Jam 5 fulan bermaksiat. Sudah tertulis semua. Tidak bisa dikoreksi lagi. Maka hidup ini berlari kencang. Sementara kita akan terengah-engah dalam mengejarnya. Tak ada yang bisa kita lakukan kecuali mari kita isi hidup ini dengan kebaikan-kebaikan. Karena terus-menerus kita bersama malaikat yang mencatat dengan teliti. Yang disebut sifat mereka raqibun atidun. Mencatat detail semua yang kita lakukan. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak menyia-nyiakan segala amal yang kalian kerjakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita dan mengampuni dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.